Aduh aku mau kesini pokoknya buat seneng-seneng. Ternyata setelah kita datang Zong. Udah capek lagi sakit, muntah lah. Itu tuh paling pengalaman sakit yang bener-bener bikin aku selama wisata itu Gak menikmati gitu ya. bener-bener nggak Halo guys, selamat datang di podcast Pipat Bincang Pariwisata. Hai, kenalin aku Aufa dan di sebelahku Aku Ais, dan kali ini kita masuk segmen AADP. Ada apa sih AADP itu? Ada apa dengan pariwisata? Oke, pada kesempatan kali ini kita ditemani sama dua teman kita yang keren-keren. Ya, jeng jeng jeng. Kita bilang keren-keren gak tuh? Oh iya. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Rizky Ramdhani Citamaningsi. Kalian bisa panggil aku Iki. Aku mahasiswa Ilmu Komunikasi UNSUD 2023. Ya, kenalin juga, halo semuanya. Aku Hafiz Kurniawan Siregar dari Ilmu Komunikasi di Universitas Jenderal Sudirman. Ini semua kita di UNSUD semua nggak sih? Iya, Betul, di benar. Ilkom Anak UNSUD Unsud semua. Oke. Mm-mm. Oke, kece banget nih teman kita Oh ya. my God. Gitu. Oke, kita langsung aja ke podcastnya ya. Tapi sebelumnya aku mau tanya dulu, kabar kalian gimana nih? Kabar kita, Kabar alhamdulillah luar biasa, tetap semangat nih. Alhamdulillah ya, Alhamdulillah. luar biasa ya. Gimana kuliahnya tuh? Oh my God ya, kan beban-beban kuliah. Ya, gimana ya, namanya kuliah tuh kan nggak yang mudah-mudah amat. Ini salah satu salah satu ya nanti juga bagian dari mata kuliahku juga sih. iya, betul sekali. Kalau hostnya nih gimana nih kabarnya kabarnya. hostnya Oh my nih? God. Sama ya sekali kalian. Tapi aku dengar nih ada salah satu dari host kita nih apa namanya? Ini nih. Ada yang kurang sehat Kurang lah ya, sehat kayaknya ya. memang. Kita doain semuanya supaya sehat semua gitu. Amin. Semoga sehat selalu ya. Iya, betul. Oke, mungkin dari sesi perkenalan ini udah cukup ya buat Cukup. teman-teman. Oke, langsung aja Oke. nih aku mau nanya ke kalian. Kalian kira-kira pernah nggak sih ke suatu wisata yang kemana aja menurut kalian tuh cukup informatif nih buat para pengunjung? Kira-kira dari Iki dulu boleh? Oke, jadi wisata yang informatif nih. Kalau di daerah aku sendiri, aku dari Cilacap. Daerah aku ada Benteng Pendem. Kalian ada yang pernah ke Benteng Pendem nggak nih? Oh, aku pernah sih kan. Wah, Aku juga pernah nih, aku pernah. Belum pernah. Kalian harus ke Benteng Pendem ya harus ya. Jadi di sana tuh informatif banget karena itu merupakan kayak situs budaya yang diwariskan dari pemerintah dan apa ya? Kalau kita masuk ke sana tuh atmosfernya pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Sejarah banget lah ya, Sejarah sejarah banget Indonesia ini. lah ya. Jadi kita Iya. kembali ke waktu itu ya. Benar. Kalau habis nih, Kalau aku pribadi, daerah gue ada apa sih? Daerah aku ada apa sih gitu. Daerah aku tuh kan istilahnya memang Bekasi gitu kan. iya. Oh, ada kayak mungkin Ragunan. Tapi sebenarnya aku pribadi belum pernah kayak ke Ragunan, bahkan Ancol pun belum. Ancol, Dufan belum. daerah situ udah pernah Karena ke Ragunan gini, nggak? istilahnya kan banyak orang yang memang orang daerah luar daerah juga memang yang kayak main-mainnya ke Ancol, main-mainnya ke minatnya pasti Dufan kesana gitu. ya. Iya, Bahkan jadinya orang terus macet. Jadi orang lokal sendiri juga males gitu. Paling kalau di Jakarta ada tempat wisata Taman Mini Indonesia Iya, Indah. itu ya Jadi ikoniknya ikonik ya. banget. Iya, itu ya sebenarnya kayak Indonesia lebih kecilnya aja Iya, Oh iya gitu. benar. Oke. Mm-mm. Oh, jadi kalian tuh udah sharing ya cerita kalian tentang wisata yang udah pernah kalian kunjungin gitu. Tapi menurut kalian, pandangan kalian sendiri nih sebagai mahasiswa, apa itu pariwisata di Indonesia? Siapa yang dulu jawab? Oh, habis boleh deh. Bebas Bebas nggak apa-apa. ya. Sama sih Santai-santai juga ya, nih. oke. Ya, nanti saling afirmasi. Oke, Iya, saya negasi deh. Jadi kalau aku pribadi itu pariwisata tuh adalah semua hal ya, semua hal tentang bahkan mungkin dari tempat gitu-gitu, semua yang berbau wisata, tempat lokasi orang yang buat healing, buat liburan, buat keluarga bersantai gitu, refreshing gitu, itu aku sebut adalah lokasi pariwisata Iya. gitu. Kalau Kalau itu dari sendiri- aku kayaknya retweet dari Habis aja. retweet gak tuh? Iya. Mention banget lah ya. Jadi kira di X gitu ya, James gitu. Jadi kayak pariwisata tuh objek-objek yang ada di dunia mungkin ya, atau di Indonesia yang ya tujuannya buat kita healing, meredakan sejenak hiruk pikuk yang ada di kehidupan kita yang sangat rumit ini. Iya, sangat rumit lah ya. Iya. Kehidupan ini ya sangat banyak Masya masalah Allah. ini. Iya.
Tapi bentar, aku mau nanya. Nih di host sendiri gimana nih? Mungkin host sendiri mungkin punya pernah ke wisata gitu. Kalau aku sih kayaknya emang paling ikonik itu emang di Benteng Pendem ya, sama kayak Iki tadi. Karena kan aku berasal dari Cilacap, memang di situ tuh banyak banget sejarah, dari sejarah Belandanya gimana, waktu perang-perangnya tuh di mana. Kalau aku sih kayaknya ikoniknya emang dari situ sih kayaknya. Khasnya itu dari Cilacap sih di situ. Kalau aku sendiri sih, kalau di Purbalingga, ikon dari wisatanya adalah kalian pasti tahu Wabong. Wah, iya. Benar, terkenal banget gitu ya. Itu aku udah berapa ya? 1000 kali kayaknya. Udah kayak Kayaknya aku juga udah bosan deh ke Wabong. Iya, udah kayak rumah kedua. kayak dikala orang dikala lu udah kering. Gimana yang lu baru nyebur gua udah kering Iya, gitu. benar. Tapi itu ada sekarang udah lebih baik dari dulu. Udah menambah fasilitas wisata yang lebih beragam gitu. Jadi nggak gampang bosen. Gitu sih aja. Oke, lanjut ke pertanyaan ya. Oke. Dari kalian ini kira-kira di daerah kalian, wisata di daerah kalian ini secara khasnya tuh sebenarnya tuh apa sih yang menjadi pusat para wisatawan itu? Dari aku dulu nih. Iya, boleh. Aku nih ada satu wisata yang ikonik, namanya Nusa Kambangan. Kalian tahu kan Nusa Kambangan? Tahu. Nah iya, di situ kayak ikonik, banyak orang yang pengen berkunjung karena emang view-nya bagus banget gitu teman-teman. Jadi di sana tuh kayak pasir putih, pokoknya bagus buat video lah, buat Instastory, Buat Instagram ya, Iya. buat Ya, makanan Instagram. kebutuhan media sosial. BPJS ya. BPJS aku pernah dengar BPJS budget pas-pasan. Budget pas-pasan gaya sosialita gitu pokoknya. Oh habis nih gimana nih? Apa sih lupa pertanyaannya tadi? Pertanyaan tuh kayak di daerah kamu wisatanya tuh secara khasnya tuh apa tuh yang menjadi kayak wisatawan kok ngerti tuh ciri khasnya di daerah kamu? Ya kalau Taman Mini tadinya aku bilang, sorry ya. Taman Mini mungkin karena memang buat keluarga banget sih. Jadi memang kalau orang lokal banyak ke situ juga. Memang Indonesia banget lah. Jadi kalau kadang-kadang ada saudara gitu dateng, ya udah boy aja ke Taman Mini gitu. Benar. Udah paling deket. Iya, karena di sana kalau dulu ya aku ingetin dulu tuh kayak ada kereta gantung gitu. Aku pernah naik, bener. Tuh kan. Seru kan? Seru dan memang agak ser-seran juga ya. Gitu. Kayak kalau disuruh ngalang juga sama, nggak beda kok, bisa tetap ser-seran gitu. Oke. Kita kan udah nyeritain ya have fun-nya, tapi kalau Iya. kita di Barca kan emang itu ya, kita nyarinya have fun, healing, senang-senang bareng keluarga. Tapi kalian pasti punya pengalaman yang kurang mengenakan dan kurang dari ekspektasi yang kalian pikirkan. Ada nggak sih? Ini maksudnya ngeluh. Iya. Kita ngeluh, ganti sesi jadi ngeluh nih. Kalau dari aku, dari yang Nusa Kambangan nih. Kita ke Nusa Kambangan itu kan lewat depan dulu. Jadi sebelum masuk ke Nusa Kambangan itu lewat pintu masuk ke pantainya dulu. Nah, di situ tuh bayar sekitar 15.000. Udah habis dari situ baru kita bisa nyebrang, tapi bayar lagi antara 30.000 sampai 50.000. Jadi kayak cukup memakan banyak uang. Dan setelah kita masuk tuh ekspektasi kita kayak wah kayak gitu doang gitu. Jadi kayak aku Penuh sudah perjuangan mengeluarkan berarti banyak ya. uang Udah gitu. double juga nih Iya. ya uangnya ya. Dan pantainya tuh terbilang kotor juga, dan di Nusa Kambangannya tuh banyak banget pohon-pohon tumbang dan jalanannya licin dan berlubang seperti itu. Tapi berarti tetap nih udah sekian perjuangan yang udah kamu lewatin, jadi kayak ya gitu loh. Tapi kalau misalkan kita jalan lebih jauh dan menikmati pantainya itu cantik banget. Cuma emang ada beberapa space yang memang kotor ataupun kurang kebersihannya ya. Benar. Ini masalah sumber daya nih. Iya. Manusia Indonesia ini. Ya Allah. Astaga. Itu kalau dari Iki. Iya, Itu kalau dari aku adalah pengalaman buruk selama wisata. Waduh. Tidak jauh-jauh. Pasti kalian juga mengalami. Agak serem ya kayaknya. Adalah toilet. Toilet. Iya, permasalahan toilet di wisata-wisata Indonesia ini kayak masih banyak masih banyak ditemukan masalah gitu. Mulai dari kebersihan gitu ya. Udahlah kotor, bayar lagi, ya kan? Iya, Coba. bener. Aku pengen tahu kalian sendiri pernah nggak ngalamin hal kayak Itu gini? pasti pernah sih. Kalau di daerah sini pernah, tapi nih aku di daerah Bali itu pernah ke Bali, toiletnya gak bayar sih, alhamdulillah. Oh, bagus lah ya. Iyalah. Harusnya gitu ya. Iya harusnya sih itu, tapi Tapi- di daerah-daerah sini
Kenapa ya? Tapi intinya mau bayar atau tidak bayar, bagusnya adalah toilet tuh ya layak dan bersih lah gitu. Maupun kecil maupun sebesar apapun gitu ya, harusnya memang harus bersih gitu. Dan memang nyaman lah untuk digunakan. Ya gitu. karena itu fasilitas umum ya, harus proper gitu lah ya istilahnya. Kalau gimana? Kalau siapa namanya Ais sendiri gimana? Pernah ngalamin hal-hal yang kurang enak juga? Alhamdulillah sejauh ini sih selama aku wisata tuh nggak pernah. Paling pernah SD tuh. Gara-gara cuma dari mobil terus mau ke tempat wisatanya karena udah capek lagi sakit muntah lah. Itu tuh paling pengalaman sakit yang benar-benar bikin aku selama wisata itu Nggak menikmati gitu ya. bener nggak menikmati karena emang saking ya udah ditahan-tahan Nggak ya. enak gitu ya. Padahal kita Iya, mau iya, fun bener-bener. kan di wisata ini, Iya, tapi ternyata udah kondisi sakit dan lain-lain itu justru harus dipentingin ya dari awal. Ova sendiri Kalau gimana? ada Kalau aku sendiri itu kita kalau mau nyari wisata tuh pasti lihat dari apa dulu? Google. Review Gitu ya. Betul. Tuh kayak di Google atau Instagram tuh cantik banget kayak aduh aku mau kesini pokoknya buat seneng-seneng, ternyata setelah kita datang Zong. Oh, FOMO dong. FOMO masyarakat gitu. ya karena kan dia berawal dari yang lewat Google review doang iya gitu kan. betul. Jadi kayak karena budaya FOMO Indonesia ya, orang-orang Indonesia tuh kalau ada yang viral aja dikit langsung brus ke situ kayak gitu ya. Brus sih. Itu biasanya itu sih tempat-tempat yang hidden gem. Pas masuk masuk ya apa sih ya itu tersembunyi gitu. Iya, benar-benar, Masuk di medsos orang-orang pada bersana gitu dan karena kan kalau di video sepi indah gitu. Pas kesana loh kok orang semua isinya gitu. Apalagi pantai kan seharusnya kita sunyi, tenang gitu kan. juga nyaman. Iya. Ramenya, masya Allah kita bahkan nggak bisa berenang sama sekali, nggak dapat tempat sama sekali. Itu aja sih yang gitu di wisata Indonesia Sedih gitu. banget ya. Iya, Ya, itu emang benar. beberapa kendali yang mungkin kita kurang suka ya dari spesies kali ini. Mungkin last pertanyaan ya buat kalian Lah, kali ini. Apa? Last? Iya. Ya udah terakhir. Baru kita kenal-kenalan gitu. Sudah nih podcast sudah mau selesai. Gak apa, masih besok kedepannya segmen lagi kan Oh masih ada my lagi. God, amin. Siap. Oke, les pertanyaan ini kalian kan udah tahu nih dari beberapa pariwisata di Indonesia. Dan kalian tuh ngerti lah ada beberapa pariwisata juga tempat wisata yang memang kurang suka dikunjungi sama wisatawannya. Itu tuh menurut kalian memang kurang terpelihara kan otomatis. Itu menurut kalian, pandangan kalian sebagai mahasiswa nih harusnya tuh diperbaikin secara apa sih atau diubah secara apa sih? Dari Hafiz dulu nih, dari tadi aku mulu Oke, habis gak apa-apa deh. Habis. Aduh ditembak tuh dulu. Jadi apa namanya kalau untuk yang tadi Iya. mungkin ini ya kita perbaiki dulu SDM sih kesadaran masyarakat. Bener-bener. Karena gimana ya mau dibuat fasilitas udah sebagus apapun dan selayak apapun kalau kesadaran kita nggak ngejaga itu juga Pasti tetap nggak mengubah gitu loh istilahnya dan itu kalau dari sisi kesadaran gitu ya. Nah maksud aku juga tapi perlu juga nih sadar bahwa pemerintah daerah atau Pemda tuh juga harus sadar akan bahwa daerahnya tuh potensi pariwisata loh gitu. Jadi coba disosialisasiin ke warga lokalnya supaya apa namanya enak gitu dipakai perbaiki dan kalau bisa pungli sih itu sumpah bener. Kalau pungli itu dan pungli juga harus apa namanya diatur gitu jangan kalau bisa nggak ada sih harusnya nggak boleh itu gitu. Gimana kalau Iki gimana? Oke, kalau dari SDM bener sih kalau dari SDM kita sebagai mahasiswa nih atau sebagai masyarakat biasa harusnya emang lebih sadar juga sih kayak ibarat yang paling kecil aja nih buang sampah itu kan banyak kalau di pantai banyak banget sembarangan Iya, gitu betul, loh. betul. Jadi dari kesadaran yang paling kecil dulu dari diri kita sendiri gitu loh harus mulai dari kita terus baru mungkin dari pemerintah atau dari pemprov daerahnya melebarkan wisata ini gitu agar dikenal oleh orang lain atau bahkan sampai mancanegara gitu ya dari media sosial gitu. Oke. Benar. bener-bener masih mau di podcast Enggak, kita soalnya nih. aku pengen tahu itu kan dari kita yang jomblo ya. Aku juga pengen nanya mereka gitu loh. Maksud aku supaya kita saling tahu nih saling sharing gitu. Kalau mungkin mana tahu dari host sendiri itu punya pandangan sendiri dalam mengatasi hal ini gitu. Kalau dari aku emang
itu sih tadi kata Hafiz kalau Iya, aku pun setuju itu sih. apa ya, Kesadaran. kesadaran Iya. dari sumber daya manusia itu masih kurang ya. Karena memang kalau nggak dari kesadaran masyarakat, kita nggak bakal bisa ngubah Iya, dan memperbaiki betul. wisata ini. Hmm. Di Semua Indonesia pun. iya benar, semuanya berawal dari si individu itu sendiri. Mau pemerintah memperketat aturan apapun pun, kalau apa ya, masyarakat yang nggak patuh, ya percuma juga Iya. gitu. Betul. Pokoknya emang poin utama tuh pasti dari masyarakat, kesadaran masyarakat dia pokoknya. Afirmasi 10.000 kali. Waduh, iya berarti dari kesadaran masyarakat dan dibarengi dengan adanya fasilitas yang mumpuni itu pasti akan jadi boom. Iya, Iya, betul. Oke. Aduh, sedih banget udah. Aduh, Mau Udah rilis jelas banget ini dari ujung-ujung banget nih kayaknya nih kita. Iya, Ayo kita ujung-ujung soalnya dari tadi tim belakang layar udah bilang udah 15 menit, udah 20 menit gitu. Aduh, gitu. Oke deh, kata tadi deh pesan-pesan buat kalian, buat penonton nih, buat menjaga Yang mendengar nih Iya, podcast kita pun menjaga lihat dan nih. melestarikan pariwisata di Saya kembalikan pada Iki dulu. Aku dulu ya. ya. Aku mulu. Jadi kalau kesan pesan tadi ya buat ya tolong please kesadarannya masyarakat Indonesia dan educate yourself, educate edukasilah diri sendiri, anak, keluarga, orang tua semua tentang pariwisata. Kalau udah lagi di lokasi wisata ya jaga adab juga, jagalah kebersihannya begitu. Kalau aku ya benar juga, sadar diri dari kita sendiri, kita harus menjaga itu bukan daerah kita, jadi kita harus lebih aware gitu loh. Itu bukan daerah kita, bukan apa sih namanya, bukan apa sih garis kita itu loh. Dan dari buat pemerintah juga bisa majuin potensi-potensi wisata yang mungkin jauh lebih baik dan dengan fasilitas yang baik juga. Iya, kan minder ya orang Indonesia memilih keluar negeri daripada Indonesia Indonesia sendiri. sendiri. Padahal kekayaan alamnya begitu banyak Iya, begitu. betul sekali. Oke ya, terima kasih buat Hafiz dan Iki ketua saya Udah masuk nih ke podcast Bipar yang bener-bener sangat seneng banget. Oh, aja Senang dong, senang. Biarpun udah dari tadi tim ada sekian tapi nggak apa-apa lah. Ya, semoga podcast kali ini juga sangat bermanfaat ya, memberi pengalaman buat temen-temen nantinya yang mendengarkan podcast ini ataupun menonton podcast kali ini. Oke, sampai jumpa di podcast kami Bipar Bincang Pariwisata. See you.